salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana kita mengharap syafaatnya mulai di dunia ini sampai nanti di hari penghisapan, yang mana pada hari itu al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari yang tidak berguna harta, benda, anak, sahabat, semuanya tidak yang berarti kecuali hati yang salim atau hati yang ikhlas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak bosan-bosannya mengajak semuanya, bukan kami bermaksud menggurui ataupun bermaksud kami yang paling banyak ilmunya, tidak. Kami tetap berpatokan kepada firman Allah Ta'ala yang kami ucapkan tadi yang di awal permulaan, yaitu surah Al-Asr, yang mana di situ Allah bersumpah demi masa atau demi waktu asar. Sesungguhnya kita semua ini Allah sudah bersumpah adalah dalam kerugian. Kita sebenarnya sudah dikategorikan dalam kerugian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Akan tetapi Allah melanjutkan ayatnya, kecuali kata Allah, kalau kita orang-orang yang soleh, mau beramal soleh, mau mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, terus kita menasihati dalam kebaikan, menasihati kita dalam kesabaran. Tentu dalam kategori takwa ini atau beramal soleh itu, yaitu selalu kita dengar di khutbah Jumat, yaitu rukun khutbah. Beramal soleh atau bertakwa itu yaitu kita semua mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah kami sampaikan juga, kami di sini selalu mengatakan seperti yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu an, unsur ma qala la tansur man qala. Lihatlah atau dengarkanlah apa yang dikatakan oleh pembicaranya atau penceramahnya, jangan lihat penceramahnya. Kalau kalian pemain lihat penceramahnya, terus terang kami pun apa yang kami sampaikan ini belum tentu kami bisa mengerjakan semuanya, tapi yang pasti kami terus belajar. Tapi lihatlah apa yang disampaikan. Bapak-bapak yang dirahmati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di umur kita udah sampai segini, sudah banyak begini, ingat dengan ketakwaan ini, apakah kita sudah penuh, ibarat kata, kantong ketakwaan kita? Apakah kita sudah penuh perbekalan kita untuk di akhirat kelak? Karena semakin lama kita bukan semakin lama hidup di dunia, tapi semakin lama kita hidup di dunia akan semakin mendekati dengan garis finish kita. Maka dari itu, kalau belum kita merasa tapi harapan kami, jangan kita pernah merasa bahwa kantong kita itu sudah penuh, tapi merasalah kita bahwa kantong kita itu terus merasa kurang. Karena untuk akhirat ini kita anggap terus merasa kurang. Maka dari itu, sebagai kita orang Islam, pasti mulai dari kita bangun tidur, mulai kita tidur sampai bangun lagi, kita harus berusaha dan berikhtiar. Kita anggap semuanya adalah ibadah, dengan catatan, dengan syarat atau kita berniat. Mulai kita dari bangun, mulai kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah. Kita niatkan bahwa kita besok tidur ini hanya istirahat. Kita niatkan besok pagi kita akan melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Kita hanya menunggu sholat saja. Begitu kita bangun, kita berdoa lagi. Habis kita berdoa, habis kita bangun berdoa, terus kita mengambil wudhu ataupun mandi, terus kita mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, ya kan? Di rumah. Habis itu kita berjalan dengan juga beribadah ke masjid, yaitu melaksanakan sholat subuh.
kita mengerjakan sholat kawal subuh. Habis itu kita berjamaah sholat subuh. Begitu seterus setelah sholat subuh. Disinilah yang pengen kami sampaikan inti dari pembicaraan pada pagi hari ini, yaitu wirid. Kalau kita bicaranya wirid ataupun kita berzikir, janganlah kita sekali-sekali pernah meremehkan zikir atau kita bicaranya tuh zikir atau bertasbih atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Adapun waktunya itu tidak sebenarnya di mana saja bisa. Akan tetapi yang pernah kita dengar dulu dari guru kita, anakku yang saya cintai, kata guru kita dulu, Dr. Rita Mondong itu, mau Ustaz Gabe dulu. Kalau kalian di waktu muda sudah lelah ataupun sudah sibuk dengan mengerjakan, maaf kata nih, kita mengejar dunia, tidak sibuk dengan beribadah jamaah usaha muda kita, waktu kita terbuang sia-sia. Ada dua waktu kita harus mengganti dengan benar-benar serius atau benar-benar tekun. Yang pertama itu setelah subuh, usahakanlah nak, boleh di masjid, boleh di rumah, berzikir boleh, membaca Al-Quran boleh. Yang penting kita tuh mengingat Allah. Kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dari situ sampai terbit matahari, sekitar 6:30 lah paling lama, mungkin karena kita kerja juga kan. Nah, kita usahakan. Adapun kalimat-kalimat thayyibah banyak, terserah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu itu yang dianjurkan sama ustaz kita, yaitu kita perbanyak Bapak Ibu beristighfar. Karena bagaimanapun kita ini sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita perbanyak istighfar. Karena dengan banyak kita istighfar, manfaatnya sangat banyak. Selain itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga dijaga. Karena memperbanyak istighfar, rezeki kita juga berkah. Kita juga diarahkan oleh Allah ke jalan yang benar. Karena kalau udah kita bertaubat ataupun memperbanyak istighfar, kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Termasuklah kita salah satu doa kita diijabah oleh Allah. Karena doa yang dijawab itu salah satunya lah orang yang soleh, orang yang tidak punya dosa ataupun dosanya yang sedikit. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan istighfar. Boleh enggak banyak? Sangat boleh. Boleh enggak sedikit? Boleh aja, tapi kalau alangkah baiknya banyaklah, karena udah kita dikasih kesempatan waktu kan. Kalau kami mengamalkannya itu minimal 100 kali. Karena sama-sama kita ketahui, kita semua kan tidak semua ibarat kata libur hari Ahad ya kan. Tapi ada juga yang bekerja. 100 kali boleh. Ya kan? Cepatnya itu 100 kali kalau sudah terbiasa. Habis kita beristighfar, yang tentu yang disarankan Ustaz kita dulu, mudah-mudahan kita bisa amalkan, yaitu membaca kalimat terbaik, kalimat yang selalu kita harapkan nanti di akhir ayat kita atau di ujung umur kita, yaitu la ilaha illallah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita biasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, jangan kita remehkan. Ini harus benar-benar kita biasakan, kita ucapkan di mulut kita. Bagusnya itu kedengaran telinga kita. Kalau udah dengaran telinga kita akan direkam oleh otak kita, direkam oleh hati kita. Karena kita kebiasaan mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu dia secara otomatis kita akan mengucapkan. Contoh kita kerja tuh la ilaha illallah, astagfirullah. Karena itu yang kita ucapkan sehari-hari kita, daripada mengucapkan yang tidak bermanfaat. Makanya maaf kata nih, kita sering kita dengar orang-orang tua kita atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita, dia kaget maaf kata mengucapkan yang tidak pantas. Itu karena terbiasaan mengucap itu. Yang salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita dengar ada orang mengucapkan, dia mau jatuh, astagfirullah,
Allah. Itu karena dia terbiasa mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Karena kita dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, itulah harapan kita, yaitu rezeki terpuncak atau tertinggi, yaitu kita dapat pasti akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah lahul jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Adapun yang seterusnya yang tidak kalah penting juga, yaitu zikir kita, yaitu bersolawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solawat ini adalah satu amalan, dibilang unik tidak, dibilang tidak unik, tapi dia bagus sekali. Kenapa saya bilang, kami bilang begini? Amalan solawat inilah satu amalan kalimat yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun umpamanya kita bukan membanding-bandingkan ya. Contoh kita sholat, apakah sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita nggak tahu. Yang jelas cuma kita dikasih petunjuk saja. Udah kita kerjakan rukunnya saja udah sah. Kita udah berwudu, udah sah. Tapi kalau wudu kita tidak bagus, itu juga kan? Apakah pakaian kita udah bersih? Apakah hati kita udah ikhlas tadi yang sholat? Kita nggak tahu, Allah a'lam, ya kan? Tapi kita udah tahu titik-titik ibarat kata pardu-pardunya, ya kan kita. Tapi kehusuan kita, apakah kita udah benar-benar khusyuk? Kita kan belum tentu tahu kita apa kita khusyuk apa tidak. Hanya kita yang tahu apa Allah Taala itu. Tapi kita jangan pesimis. Yang nama sholat itu tetap kita kerjakan, khusyuk tidak khusyuk, karena itu kewajiban kita. Hanya Allah Taala yang menilainya. Akan tetapi kenapa kita bandingkan sholawat ini tidak? Kalau sholawat ini seperti kita berkaca bercermin, ataupun yang cahaya kena cermin memantul dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu langsung sampai ke Rasulullah, ke sana, ke Madinah sana, terus pahalanya langsung ke kita, otomatis. Mau kita ikhlas mengucapkannya, mau kita tiduran, mau kita lagi jalan, akan tetap dihitung. Karena sholawat ini dia suatu amalan yang dibilang spesial, karena Allah sendiri dan malaikatnya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pun bersolawat, dan malaikat pun bersolawat. Makanya kita saya anjurkan kepada hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad SAW ini bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kita azamkan, kalau kata Ustaz Gawi begitu, kita azamkan, kita kita biasakan di sehari-hari kita bikinlah kayak ibarat kata kita kerja di kita kayak di PT. Ada hari-hari jadwal-jadwal kita untuk beribadah itu. Begitu seorang muslim itu yang ibarat kata yang smart atau yang pintar untuk mengumpulkan perbekalan kita di hari akhirat. Ya kan? Makanya kita harus pintar. Jam sekian aku baca ini. Habis sholat subuh aku berzikir dulu 3, paling minimal 3 yang 3 ini, ya kan? Istighfar, sholawat, la ilaha illallah, 3 ini. Nanti nyampe rumah, boleh nggak di rumah Ustaz? Boleh saja, kita harus di masjid. Habis ini nanti udah terbit fajar, kita tunggu sebentar, sekitar 10 menit, soalnya kita di awal duha, ya kan? Ada yang menyebutkan sholat, lupa saya. Kalau saya menyebutnya tuh sholat di awal duha. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya dari ketemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, atau siang yang dirahmati, pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, ialah gimana caranya kita harus benar-benar meyakinkan diri kita bahwa hari ini aku memperbanyak nih bekal saya untuk akhirat. Sesibuk apapun kita harus kumpulkan.
Karena bagaimanapun kata Abdullah bin Abbas, dunia ini dibagi oleh Allah 3. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, dunia ini dibagi 3. Yang pertama itu, dunia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan, yaitu dunianya bagi orang mukmin. Apa sih bagi orang mukmin dunia ini? Seperti yang kita sampaikan barusan, yaitu mengumpulkan bekal